Bang Roni, semua orang pasti pernah jatuh, merasakan berada di titik rendah. Sekarang gimana cara bangkitnya? Rahasia sukses yang selalu Bang Roni lakukan untuk bangkit. Ngomongnya agak-agak, kalau ngomong agak ekstrimnya adalah pasti orang pengen cepat bangkit. Tapi kalau saya biasanya mengalir saja. Tapi tetap doa bagaimana agar kita mau bangkit dengan doa yang cukup kuat agar kita bisa merangkak lebih untuk naik ke jenjang berikutnya. Karena dengan keterpurukan yang terus kita pertahankan, kita nggak akan maju. Minimal untuk bangkit adalah mengalir dengan hati yang ikhlas. Itu. Oke. Dan mengalir berarti kuncinya ya harus bergerak ya. Ya, Kita nggak bisa diam meratapi betul. Dan nggak ngapa-ngapain dan Ada menunggu semuanya berubah. satu tempat di mana duit tinggal beberapa juta untuk memberikan jaminan bank garansi waktu itu. Kita minjem ke teman dan kepada orang yang biasa minjemin uang, nggak dikasih. Terpaksa dengan segala upaya menjual barang. Jadi almarhum nenek saya pernah bilang dulu kiasannya, selama ada jangan dipakai. Kalau sudah tidak ada, tidak mampu untuk dipakai, barulah kau jual. Jadi waktu itulah yang paling menyakitkan adalah teman di mana kita untuk membutuhkan moral, dukungan moral, tapi nyatanya teman tidak bisa bantu dan tidak bisa dipaksakan karena itu haknya dia untuk membantu kita atau dia tidak mau membantu. Kita jual dengan barang yang ada dan alhamdulillah keterpurukan yang paling final adalah dikala memang lagi-lagi tidak pernah ada apa yang kita punya. Wah itu luar biasa. Sedihnya sih cukup. Iya. Itu Tapi, kapan tuh berarti? Itu 2009, 2010. Itu sih ya lagi-lagi menjadi orang susah nggak enak. Bang enak sumpah. Saya diusir dari lantai 2 sama om saya. Iya, iya. Baju dibungkus pakai kain dilempar ke bawah. Oleh Om sendiri? Om sendiri. Dan itu saya jalani. Apakah dendam? Enggak. Itu acuan buat saya. Ilmu. Ketika kita nggak punya apa-apa, dianggap bukan siapa-siapa, dan memang kondisinya memang nggak punya apa-apa, pasti otomatis manusia merasa nggak percaya diri. Otomatis kita merasa nggak berani bermimpi, dan otomatis ya hal-hal negatif lah. At least kita merasa low self-esteem. Kalau Bang Roni pernah nggak sih ngerasa bahwa ya mungkin memang seginilah nasib saya, ya mungkin memang seginilah jatah rezeki saya. Kalau itu pasti. Kalau itu pasti kenapa? Ya lagi-lagi karena ya kita posisi itu masalahnya. Dikala posisi susah, posisi dalam kondisi yang ada, ya itu kita terima. Jadi jangan memaksa posisi kita udah di bawah pengen di atas. Itu impossible banget. Tapi dikala waktu cerita tadi saya diusir, terus saya tinggal di rumah om saya yang satu lagi, tukang ngepel, cuci piring, cuci mobil, itu saya lakuin. Apakah gengsi? Enggak. Kenapa? Karena udah hidup kita pada saat itu adalah pas lagi susah. Kita nggak boleh gengsi. Sekalipun orang tidak menganggap kita atau menghina kita sekalipun, ya udah, ya memang udah kita dalam kondisi susah gitu. Jangan pernah melawan takdir. Tapi saya suka banget sama quotes-nya Bang Roni. Menurut saya ini benar-benar nancep banget ya, khususnya mungkin buat Anda semua, bahwa minder itu nggak ngilangin lapar. Gengsi nggak bikin dompet berisi. Yes. Dan itulah yang harus kita ingatkan kepada diri kita sendiri. Intinya tidak boleh gengsi. Intinya nggak boleh gengsi di saat kita memang masih harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dianggap remeh, mungkin dilihat nggak seberapa, mungkin kita merasa nggak sebanding nih, usahanya segini kok dapat hasilnya cuma segini gitu ya. Tapi ya itu ujian yang sesungguhnya, nggak boleh gengsi. Tadi Bang Roni sempat bilang bahwa bahkan sampai saat ini pun sering dizolimi, sering difitnah, macam-macam lah. Fitnah terbesar apa yang pernah dialami oleh Bang Roni? Waduh, fitnah terbesar masuk ke menjadi seorang politisi, jadi anggota DPR. Fitnahnya adalah disangka akan mengambil usaha
orang lain. Usaha itu adalah satu kelompok orang besar. Bayangin kalau seorang saya yang bukan siapa-siapa mau ngambil usaha orang besar, penguasa, itu nggak mungkin. Itu fitnah banget. Dan nggak mungkin kita berani meraih haknya orang lain untuk kita rampas. Itu udah nggak mungkin banget. Itu namanya fitnah. Tapi saya menjalani fitnah waktu itu cukup lama, 1 tahun ya. Saya dimusuhin, nggak ditemenin sama satu grup saya. Dan semua orang menganggap, wah Roni nggak benar, Roni nggak benar, Roni nggak benar. Tapi saya tidak melakukan apa-apa. Tapi saya cuek aja. Alhamdulillah, 1 tahun berjalan, fitnahnya tidak terbukti apa-apa. Disitulah saya akhirnya dinaikin. Dimudahkan dalam proses karir di dalam politik. Luar biasa. Tanpa ilmu pembelajaran yang sakit hati yang saya terima waktu masuk menjadi anggota DPR, saya tidak akan pernah belajar makna dari arti satu fase dalam rumah politik. Itu luar biasa. Waduh, stres itu. Karena waktunya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat nih. Yes. Ini bukan rapid test tapi rapid questions. Yes. Oke, pertama, biasanya tidur berapa jam sehari? 4. Oh, dikit amat. Dikit. Oke, barang berharga yang pertama kali dimiliki. Mobil. Kalau nggak jadi pengusaha akan jadi apa? Jadi presiden. Weh. Ini saya mau bahas dikit ya. Ini sempat heboh banget karena ada banyak banget billboard besar terpampang Ahmad Saroni mimpi jadi presiden. Itu jadi 2024 nyalon. Belum tahu, namanya mimpi. Namanya bercanda-candaan, lucu-lucuan. Oke. Lucu-lucuan. Tapi target utama saya memasang baliho itu adalah satu, saya punya teman di semua provinsi yang teman-teman tahu saya seringnya mimpi, maka kenapa muncul mimpi jadi presiden. Saya sering banget mimpi, karena 5 kali saya sudah jadi presiden klub mobil. Oke. Jadi 5 kali. Iya. Pak Presiden Jokowi belum pernah, saya 5 kali jadi presiden. Iya. Jadi mimpi-mimpi itulah yang saya selalu ucap dan bukan mimpi dadakan. Jadi ini mimpi sebenarnya udah lama, mimpi dan mimpi. Mungkin celetukan saya mimpi jadi presiden menjadi bahan untuk semua anak muda harus mau bermimpi. Sekalipun mimpi jadi presiden. Karena mimpi adalah bagian dari doa. Ya. Doa adalah bagian ucapan. Ya. Doa bagian dari ucapan yang nantinya harus punya semangat untuk meraih mimpinya. Ada pertanyaan lagi, Mbak Roni, berarti Mbak Roni lagi mau mencapai mimpi menjadi presiden? Kan mimpi. Dalam capaiannya ya usaha. Usahanya apa? Ya usaha mimpi. Wah itu bercandaan. Ya namanya juga bercandaan mimpi. Mumpung Ya, mimpi gratis ya. Mimpi gratis ya. Gitu ceritanya. Oke. Menarik. Ya tapi setiap ucapan itu adalah doa dan dari kata bisa jadi nyata. Buktinya udah berapa banyak mimpi-mimpi ucapan Bang Roni yang akhirnya jadi kenyataan. Banyak. Ya kan? Oke. Nah lanjut nih, suka baca komentar di sosmed nggak? Banyak. Oh iya, dibalesin nggak sih? Bales. Oh iya, termasuk kayak Secara nyinyir. pribadi saya balas. Kalau dia serang pribadi saya balas. Tapi kalau di luar pribadi saya enggak. Walaupun itu menyerang pribadi tetap dibalas? Harus. Kenapa nggak didiemin aja? Enggak. Saya belajar kosakata, belajar dari media sosial. Ilmunya saya dapat dari situ. Jadi Instagram saya itu dari sejadah sampai haranjada ada. Itu saya banyak belajar. Jadi tata kata, kosakata saya belajar di situ. Oke. Jadi saya balesin. Tips sukses untuk semua yang sedang nonton hari ini nih. Gimana caranya supaya menjadi seorang Ahmad Saroni? Kerja keras, kerja cerdas, dan tentunya semangat. Jangan pernah menyerah, terus berdoa, dan doa orang tua yang paling mujarab, terutama ibu. Terima kasih sekali lagi Bang Roni sudah membagikan banyak banget pembelajaran hari ini. Sukses terus Bang Roni. Terima kasih. Jaga kesehatan. Ya, dan buat semuanya hari ini saya belajar banyak banget dan jangan pernah menganggap orang sebelah mata. Karena kita nggak akan pernah tahu esok dia akan menjadi apa. Dari Ahmad Saroni, si anak priok.
kita bisa belajar bahwa hidup itu harus berani punya mimpi. Jangan malu ketika kamu miskin, jangan juga dendam ketika kamu dihina. Tapi asalkan kamu punya akhlak, kerja keras dengan ikhlas akan membawa Anda naik ke atas. Berpikir positif, berjuang tanpa menyerah, berbakti kepada orang tua. Dengan usaha dan doa, Anda pun pasti bisa. Saya Mary Riana pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan dari Impossible jadi I'm Possible.